wawancara ini disebut sebagai seleksi tahapan substantif karena ini yang paling menentukan dan orang banyak gagal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama kami, saya dan Bang Hamdi Putra Ahmad. Nah, ini video ketiga kita ya. Setelah sebelumnya kita membuat dua video. Video pertama yaitu seleksi tahap 1 LPDP, yaitu seleksi administrasi. Kemudian video kedua itu seleksi berbasis komputer atau CBT. Kemudian di video ketiga ini kita akan membahas seleksi tahap terakhir dari LPDP, yaitu seleksi wawancara. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ingin tahu nih Bang, berapa lama sih waktu menunggu antara seleksi berbasis komputer sama seleksi wawancara ini? Berapa lama itu jarak waktu? Oke, terima kasih Mas Alan dengan pertanyaannya. Ya, kita kembali lagi teman-teman di video yang ketiga ini bersama kami, saya dan Mas Alan yang masih setia ya. Mudah-mudahan video-video kita sebelum-sebelumnya juga dan video ini bisa menjadi acuan atau bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Nah, terkait seleksi yang ketiga ini, pertanyaannya Mas Alan tentang jarak antara jarak antara SBK ya, pengumuman SBK dengan wawancara. Kalau pengalaman saya tahun 2019 itu jaraknya itu sekitar nggak sampai sebulanan ya. Sekarang pengumuman SBK-nya misalnya saya dinyatakan lolos SBK, terus nanti kira-kira menjelang sampai wawancaranya itu sekitar 3 mingguan, nggak sampai sebulan, mungkin sebulan sampai untuk tahap selanjutnya, tapi nggak terlalu lama. Oh, ya, jadi waktunya antara 3 mingguan sampai sebulan lah Bang ya. Ya. Kemudian untuk tempatnya masih sama apa gimana Bang? Terus berkas-berkas yang harus kita bawa itu sama seperti pas tes berbasis komputer apa beda gitu? Oh iya, perlu saya tegaskan lagi bahwa memang tempat ya, untuk tempat antara SBK dan wawancara itu sama. Misalnya nih kayak saya kemarin ngambil di Bandung, itu SBK saya di Bandung, wawancara saya juga di Bandung, gitu Pak, harus sama. Dan tapi nanti lokasinya beda. Kalau di SBK itu kan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara. Kalau di wawancara itu biasanya di Gedung Keuangan Provinsi. Jadi meskipun saya sama-sama di Bandung, tapi tempatnya beda. Gitu. Terus soal berkas ya. Ini yang paling penting juga untuk seleksi wawancara. Ketika kita wawancara itu semua berkas yang di administrasi itu harus dibawa asli semua. Jadi ijazah asli yang kita upload, terus surat-surat keterangan dan sebagainya itu harus dibawa utuh sebagaimana kita upload dulu. Jadi nggak ada yang berubah sama sekali, bukan fotokopian ataupun hasil dari scanan ulang, itu nggak boleh. Jadi begitu teman-teman, berkas-berkas yang kita bawa ketika wawancara adalah berkas-berkas yang kita upload ketika seleksi administrasi ya. Nah, selanjutnya nih Bang, untuk wawancara itu sendiri ada tahapan-tahapannya atau sekali wawancara aja gitu? Oke, jadi untuk wawancara itu ada dua seleksi lah. Jadi ada dua seleksi, wawancara 1 dan wawancara kedua. Nah, jadi ada dua bagian ya. Nah, wawancara 1 itu terdiri dari 3 interviewer ya. Ada 3 penguji. Penguji yang pertama itu adalah profesional ya di bidang tertentu. Kemudian penguji yang kedua itu adalah seorang psikolog. Dan yang ketiga itu adalah penguji dari LPDP sendiri. Nah, ini nanti fungsinya itu beda-beda masing-masing penguji. Kalau di wawancara kedua itu cuma ada satu penguji, dan penguji itu adalah berasal dari ban PT. Apa ya istilahnya? Yang ini loh, ideologi ini, masalah-masalah ketatanegaraan atau gitu. Jadi dia akan menanyakan tentang nasionalisme kita. Jadi untuk tahapan wawancara pertama itu pertanyaan-pertanyaan yang diujikan itu seputar apa itu Bang? Oke, masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Di wawancara pertama itu seperti saya bilang tadi ada 3 penguji. Untuk profesional itu nanti akan khusus menanyakan tentang proposal studi kita gitu. Rencana kita mau kita mau bahas apa untuk S2, kita mau ambil tesis apa, terus kemudian nanti ditanya apa relasi antara S1-mu dengan S2 yang mau kamu ambil lewat LPDP. Nah, jadi seputar major kita atau jurusan kita gitu, sinkron nggak, atau misalnya kalau kita mau pindah jurusan ya nggak linear sama yang sebelumnya, ditanyain alasanmu apa, kenapa kok kamu harus bertukar jurusan. Nah, itu nanti yang nanya itu profesional.
Terus selanjutnya yang kedua itu dari psikolog ya. Nah, psikolog ini akan mempertanyakan seputar kepribadian kita. Jadi misalnya ditanya nih, titik titik terberat dalam hidupmu apa? Ya, kamu itu pernah mengalami kegagalan terbesar nggak? Apa itu kegagalannya? Ya kita sampaikan. Kita harus jujur gitu loh. Karena seorang psikolog akan melihat ketika kita berbohong itu dia akan tahu. Jadi rumusnya adalah jawab aja sesuai dengan yang kita punya. Misalnya kegagalan terbesar kita. Dulu saya pernah daftar beasiswa Pak, berdaftar ke sini tapi saya gagal. Nah, yang mau dilihat dari psikolog adalah bukan tentang kegagalan itu, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kegagalan itu. Oke, berarti psikolog itu ya itu tentang kepribadian kita. Nah, jawablah sejujurnya apa adanya pada diri kita. Terus jangan sampai kita mengada-ada. Kalau kita sudah mengada-ada, pasti dia akan lihat dari gerak-gerak kita ya. Itu tentang kepribadian. Banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman nanti ya, terutama yang kepribadian ini bisa lihat di ya makanya saya pernah bilang di video sebelumnya, masuklah ke grup-grup yang ada peserta yang juga lolos gitu. Pasti mereka nanti saling berbagi share. Ini loh pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mungkin jadi keluar gitu. Nah, kalian bisa mempersiapkan dari situ. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga di wawancara pertama itu adalah dari LPDP. Nah, dari LPDP ini akan lebih spesifik kepada aspek-aspek tentang kontribusi kita. Misalnya, ini kamu selama ini ngerjain apa aja? Kamu tuh akademikmu selama ini di kampus gimana gitu. Kita cuma kupu-kupu kah? Kuliah pulang kuliah atau kita juga punya organisasi? Karena yang dicari oleh LPDP adalah orang yang antara organisasi dan akademiknya seimbang. Ya. Jadi teman-teman dari semenjak semester awal gitu ya, kalau bisa organisasinya dijalani, akademiknya juga jangan ketinggalan. Kalau kalian seimbang, insya Allah akan sangat menunjang untuk kelulusan LPDP. Nah, kemudian setelah apa yang kita lakukan selama ini, misalnya di sosial kita udah ngapain, selanjutnya kontribusi kita apa setelah kita lulus S2 ya dari LPDP, untuk Indonesia kita mau menawarkan apa, itu juga ditanya di sana. Nah, itulah nanti harus ada sinkron antara penjelasan kita ketika wawancara dengan yang sudah kita bikin di proposal studi dan rencana studi gitu. Jadi jangan sampai nanti bertolak belakang antara rencana studi dan proposal studi. Nanti akan ketahuan gitu loh, kita ngada-ngada atau gimana. Nah, itu secara umum tentang wawancara pertama. Jadi wawancara pertama ini ada 3 penguji ya. Yang pertama itu tentang proposal studi atau rencana studi kita, kemudian ada tentang psikologi kepribadian kita, kemudian yang terakhir tentang kontribusi dan pengabdian kita ke depannya gimana gitu Bang ya. Nah, untuk yang kedua Bang, wawancara yang kedua itu seputar apa itu yang ditanyakan itu? Oke, pada intinya ya sebenarnya kalau kita berkaca dari sebelumnya, dulu itu wawancara cuma sekali kan? Cuma sekali dan nasionalisme ini bagian dari 3 penguji itu. Tapi untuk sekarang supaya apa ya? Mungkin karena sekarang kita lagi menghadapi situasi yang genting soal nasionalisme, maka dipisahkan sekarang jadi wawancara 2. Nah, ini cuma ada 1 penguji, nanti akan fokus kepada melihat apakah kita ini termasuk di antara orang-orang yang termasuk golongan radikal. Misalnya HTI kah, itu dipertanyakan. HTI kah atau mendukung khilafah. Itu jangan sampai kita justru menjadi orang yang mendukung khilafah gitu ya. Itu sangat, karena logikanya seperti ini. LPDP dibayar oleh negara, masa dia akan membiayai seorang mahasiswa yang justru nanti akan memecah belah negara gitu loh. Jadi usahakan jawaban kita ya, saya nasionalisme saya kuat, saya hafal Pancasila dan saya bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan saya. Ya lebih kurang seperti itu. Oh iya Bang, ini Abang kan LPDP-nya tujuannya luar negeri ya? Ya. Nah, ini untuk wawancaranya tuh nanti pakai bahasa asing kah apa boleh pakai bahasa Indonesia itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya saya nggak tahu juga ya standar LPDP itu seperti apa, karena tapi secara umum seperti ini. Kalau dia ngambil luar negeri, itu ditanyakan dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam negeri itu bahasa Indonesia. Cuman kalau saya mau berbagi pengalaman, ya saya kemarin di Santri itu ya saya hampir full tuh bahasa Indonesia malah gitu. Walaupun saya ngambilnya luar negeri. Bahkan ada teman saya yang dia dalam negeri malah ditanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Secara umum sih itu tolak ukurnya, tapi kadang-kadang ya memang penguji juga yang menentukan ya
kadang juga melihat faktor nilai TOEFL kita gitu loh. Misalnya TOEFL kita udah tinggi atau gimana, nanti mempengaruhi dia mau bertanya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi tapi saya punya tips ya sebelum masuk. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum kalian wawancara ya persiapkan dua-duanya. Meskipun kalian cuma di dalam negeri, tapi usahakan kalian salah satunya bahasa Inggris atau bahasa Arab itu bisa ngomongnya gitu. Ya, jadi dilatih aja. Jadi tetap yang menentukan itu pengujinya ya. Tetap menggunakan bahasa apa, Ya. bahasa asing atau bahasa Indonesia. Oke bang, boleh ini nggak? Boleh ceritakan sedikit gimana pengalaman abang ketika wawancara itu? Gugup nggak sih? Biasanya kan orang kalau diwawancara itu gugup ya. Jadi gimana perasaan abang ketika diwawancara itu? Ya, mungkin cerita sedikit abang, boleh? Ya. Bang? Ya sebenarnya ini perlu ya pertanyaan seperti ini karena di antara seluruh tahapan ya wawancara seluruh tahapan LPDP, wawancara ini disebut sebagai seleksi tahapan substantif karena ini yang paling menentukan dan orang banyak gagal di sini. Nah, saya sedikit mau berbagi pengalaman ketika saya kemarin. Saya itu di Bandung ya, di Bandung. Waktu itu saya pagi-pagi itu jam 8 tuh jadwal saya untuk wawancara satu. Di situ saya benar-benar istilahnya. Pokoknya sehari sebelum saya wawancara itu saya satu bulan itu saya benar-benar penuh persiapan. Setiap hari itu latihan ngomong sendiri, setiap pertanyaan, bahkan waktu itu ada list 100 pertanyaan ya. 100 pertanyaan saya jawab semua sesuai dengan diri saya jawab semua. Jadi nanti itu ini yang kalau ditanya ini saya akan jawab ini, itu sudah saya tentukan sendiri. Jadi teman-teman harus benar-benar ngelis tuh pertanyaan-pertanyaan. Nah, masuk ke ketika wawancara itu ya biasa sih tahapannya, kita nanti ada verifikasi berkas ya. Jadi usahakan ketika kita sudah di hari wawancara itu 2 jam sebelum mulai itu kita sudah di sana. Karena kalau kita terlambat itu akan berpengaruh ke urutan selanjutnya teman-teman yang lain. Nah, itu ya untuk persiapan. Sudah masuk ke dalam ruangan wawancara itu suasananya benar-benar sangat sangat mendebarkan gitu. Kita di satu ruangan besar aula, itu ada sekitar 12 meja ya. Masih meja panjang, terus di meja itu ada 3 orang penguji. Jadi kita tuh serentak semua. Tuh, kita ngomong tuh nggak sendirian di ruangan, semua orang juga ngomong dengan pengujinya masing-masing seperti itu. Nah, saya waktu itu di meja 1 dan ditanyain oleh 3 orang penguji. Nah, di sini ada uniknya. 3 penguji ini punya karakter yang berbeda masing-masing. Profesional itu terlihat seperti orang yang netral. Dia nggak menunjukkan rasa sinis ataupun terlalu baik. Psikolog itu benar-benar baik banget, kayak dia tuh selalu senyum dengan jawaban kita. Nggak tahu nih apa yang ini dari LPDP bagaimana, saya nggak tahu ya. Cuman yang penguji satu lagi itu agak sinis gitu loh. Kayak kita jawab tuh kayak dia bingung udah benar apa belum gitu loh. Jadi memang apa settingan apa gimana saya nggak tahu, tapi tiga penguji ini punya karakter berbeda. Jadi pengalaman saya ketika saya menjawab itu benar-benar diaduk gitu loh. Jadi ketika saya melihat ke penguji psikolog adem gitu loh, tenang. Ketika saya satu lagi itu langsung kayak deg-degan lagi. Jadi benar-benar campur aduk. Teman-teman harus benar-benar siap mental gitu. Siap mental dari awal, sudah siap dengan apapun. Dan satu lagi, jangan ngegas. Kalau ditanya oleh ini, usahakan ucapkan terima kasih. Misalnya ditanya, oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya seperti itu. Jadi sopan, tapi kita juga jangan terlalu lembek gitu loh. Maksudnya nanti misalnya pengujinya bilang gini, kok kamu milih itu, kenapa nggak ini aja? Ya kita harus berusaha untuk, ya saya pinginnya ini Bu, alasannya ini, tapi jangan ngegas gitu. Kita punya alasan yang rasional, jangan ngegas. Kalau ngegas tuh justru malah nanti terlihat kita kurang sopan. Nah itu. Nah, selesai, alhamdulillah saya selesai selama lebih kurang 45 menit. Jadi wawancara pertama terus kita 45 menit. Ya, 45 menit. Dan wawancara kedua gimana nih pengalaman apa ini? Oh ya, selesai 45 menit saya langsung keluar ruangan dan berpindah ke ruangan selanjutnya di wawancara. Saya dipanggil nama saya. Nah, di wawancara kedua ini sekitar cuma 30 menit ya. Dan terkesan di wawancara kedua ini lebih santai. Saya bahkan ketawa-ketawa sama pengujinya itu sampai ditanyain. Pokoknya kayak ngomong sama temen sendiri gitu loh. Jadi enak. Nah, di wawancara kedua ini lebih saya kan cari jurusan ilmu Al-Quran tafsir ya. Jadi pertanyaan nasionalisme itu dikaitkan dengan jurusan kita gitu. Kalau di Al-Quran gimana sih Mas pertanyaannya gitu. Saya ditanya kayak gitu.
saya jawab ini ya pendapat ulama gimana gitu, tentang misalnya juga tentang cadar gitu pendapat kita gimana ya, tentang HTI dan lain sebagainya. Jadi itu cuma sekitar 30 menit dan setelah itu selesai, kita boleh balik. Selanjutnya nih Bang, Abang punya ini nggak tips dan trik supaya bisa sukses wawancara ini? Ada tips dan trik Ya. nggak? Untuk wawancara itu ada, saya punya beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah yang tadi, kita harus benar-benar mengumpulkan semua pertanyaan ya, pertanyaan yang berpeluang untuk akan ditanyakan. Kemudian kita jawab pertanyaan itu dengan diri kita sendiri. Jangan tiru orang lain. Karena kalau kita tiru orang lain, nanti kita mau jawab seperti apa gitu loh. Kadang pertanyaan itu tidak tertebak gitu loh. Nah, yang kedua, jangan sampai nervous ya, perbanyak berdoa, jangan istilahnya perbanyak berdoa, minta doa ke teman-teman, ke guru-guru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, percaya diri tapi jangan berlebih-lebihan, jangan terlihat angkuh gitu loh ya. Dan yang terakhir itu adalah tawakal. Nah, terakhir nih Bang, nah, kita kan abang kan santri, saya juga santri, jadi mungkin ada ini nggak sih semacam amalan khusus gitu. Kalau santri kan kenalnya tirakat gitu. Saya yakin abang juga punya tirakat, nggak mungkin dengan usaha sendiri gitu, pasti ada tirakat atau amalan-amalan khususnya. Ada nggak abang? Oke, terima kasih. Memang ya, kita sebagai santri tentunya kita punya amalan khusus dan saya juga melakukan itu. Dan saya percaya bahwa kelulusan saya di LPDP juga berkat salah satunya adalah keistiqomahan dalam melakukan sebuah tirakat. Tirakat saya adalah setelah saya mendapatkan pengumuman bahwa saya lulus untuk seleksi tahap wawancara, mulai detik itu saya mulai membacakan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah kepada masing-masing penguji setelah setiap sholat fardu gitu. Jadi setelah sholat saya kirimkan Al-Fatihah 3 kali. Meskipun saya nggak tahu nih penguji saya itu siapa, tapi saya kirimkan 3 kali, mudah-mudahan dengan niat nanti beliau itu lunak hatinya gitu kan. Sampai hari H itu saya selalu melakukan itu, dan alhamdulillah beliau nggak terlalu ini sama saya dan jalan lancar, alhamdulillah saya lolos. Nah, jadi gitu yang menarik ya. Jadi amalan khususnya itu bacaan Al-Fatihah untuk para penguji ya. Ya, tapi teman-teman boleh yang lain silakan. Ya, itu cuma saya, kalau misalnya mau ya bisa juga. Jadi boleh teman-teman tiru atau boleh cari amalan lain yang mungkin Ya. bisa menguatkan kita bisa lebih kuat ke wawancara nanti. Nah, selanjutnya nih Bang, kan kita udah selesai seleksi wawancara nih. Udah seleksi wawancara pertama, wawancara kedua. Nah, itu standar kelulusannya ada nggak Bang? Tapi kayak di ini tadi kan di seleksi SBK ada passing grade-nya gitu. Di wawancara ini ada passing grade-nya juga? Ya, tentunya pasti ada. Kalau pengalaman saya kemarin itu passing grade itu kalau untuk santri ya itu minimal 600 nilai kita. Minimal 600. Kalau 600 ke atas insya Allah lolos. Tapi ini perlu digarisbawahi ya. Ada 2 tolak ukur dalam mempengaruhi wawancara kita lolos atau tidak. Yang pertama, rekomendasi dari wawancara. Yang kedua adalah nilai kita, nilai objektif kita. Nah, ada kasus gini, nilainya itu sebenarnya nggak sampai 600. Tapi karena ketika dia mau jawab itu sopan, terus meyakinkan juri gitu loh. Meyakinkan pewawancara, pengujinya itu kayak ngerasa, oh anak ini berpeluang untuk maju, bisa diloloskan, dan kasusnya ada. Saya punya teman nyata seperti itu. Ada juga yang nilainya 870 ya. Tapi karena ketika dia menjawab wawancara itu nggak bagus, kurang sopan, nggak direkomendasikan sama penguji, akhirnya nggak lolos. Itu ada, memang kasusnya memang ada. Dan alhamdulillah yang saya sendiri direkomendasikan penguji, dan alhamdulillah juga nilai saya di atas 600, jadi saya lolos. Jadi ada 2 ya, ada rekomendasi dari penguji, ada berdasarkan nilai yang kita raih saat wawancara itu. Ya, mungkin terakhir kita minta closing statement ya dari Bang Hamdi. Oke, siap. Silakan Bang. Ya, closing statement ya. Jadi teman-teman kita sudah bikin video nih, kita sudah bikin video tahap 1, 2, dan 3. Dan teman-teman perlu ingat bahwa tahap ketiga ini adalah tahap substantif, tahap final. Kalau teman-teman bisa melewati ini, insya Allah akan menjadi award di LPDP sesuai yang kalian impikan saya ya, dan pesan saya, teman-teman jangan sampai patah semangat ketika gagal, misalnya tahap 1 atau 2 atau ya tahap 1 atau 2 gagal. Jangan patah semangat karena banyak sekali nih pejuang beasiswa itu mereka bisa sampai
5 kali, 6 kali, sampai bahkan 10 kali itu baru bisa mendapatkan beasiswa. Jadi yang putus asa, beasiswa itu tidak hanya di LPDP ya, tidak hanya di LPDP loh ya, tapi LPDP bisa menjadi salah satu alternatif yang kalian perjuangkan. Kalaupun belum lolos di sini, tetap cari yang lain bisa, atau tunggu tahap selanjutnya. Kan LPDP kan ada 2 kali dalam setahun, 2 kali, batch 1 dan batch 2. Jadi skalanya itu cepat gitu. Jadi nggak masalah belajar dari kegagalan, misalnya nanti gagal. Dan tetap semangat. Saya berdoa supaya teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman yang lain yang sudah lolos, dan mudah-mudahan video-video yang kita sudah buat bisa menjadi acuan dan menolong untuk kesuksesan teman-teman selanjutnya. Tetap semangat pokoknya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kita ucapkan terakhir terima kasih kepada Bang Sama. Hamdi. Semoga kita doakan juga sukses kuliahnya. Ya, mohon doanya lancar juga segala teman-teman. urusannya. Amin. Ya, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.